Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nasihah dengan NIM 23060190113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi hewan. Sedikit pengantar, ekologi adalah sebagai bagian dari biologi. Secara taksonomi dapat dibagi menjadi dua kelompok kajian utama, yaitu ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Ekologi hewan merupakan cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Pendekatan kajian ekologi hewan dapat dilakukan pada tingkat komunitas atau populasi dalam suatu sistem biologi. Ekologi komunitas cenderung mempelajari distribusi hewan di berbagai habitat, pengenalan atau pengetahuan dan komposisi jenis-jenis hewan sebagai satuan atau unit komunitas, serta perkembangan dan suksesinya. Sedangkan ekologi populasi kajiannya tentang ragam perilaku pertumbuhan, struktur pengaturan, dan dinamika serta perkembangan populasi. Hewan dan lingkungannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, konsep habitat dan niche, adaptasi dan faktor pembatas, sumber daya bagi kehidupan hewan, dan adaptasi hewan. Yang pertama, konsep habitat dan niche atau relung habitat. Habitat atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Di dalam habitat, makhluk hidup serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan lainnya saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang disebut dengan habitat. Organisme lain antara individu lain dengan spesies yang sama atau populasi lain yang bisa terdiri dari virus, bakteri, jamur, protozoa, tumbuhan, dan hewan yang lain. Faktor abiotik suatu habitat meliputi makhluk atau benda mati seperti air, tanah, udara, maupun faktor kimia fisik seperti temperatur, kelembapan, kualitas udara, serta aspek geometris bentuk lahan yang memudahkan hewan untuk mencari makan, istirahat, bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosial, dan aktivitas yang lain. Hewan mendapatkan karbon melalui proses mencerna organisme lain yang kemudian diserap dalam bentuk senyawa sederhana untuk digunakan dalam berbagai proses dalam tubuhnya, termasuk energi untuk berbagai aktivitas hewan. Sifat seperti ini disebut dengan heterotrof. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup masing-masing diberikan kemampuan untuk menjalani hidupnya, termasuk untuk berinteraksi. Mereka menjalani itu layaknya seorang manusia. Tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing mereka untuk melakukan hubungan dari perilaku khas yang dinyatakan dalam surah Taha, surah ke-20 ayat 50, yang artinya Musa berkata, Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Istilah habitat untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan makhluk hidup antara lain seleksi habitat, yang merupakan proses atau perilaku individu organisme untuk memiliki suatu habitat yang ditempati untuk hidupnya. Yang kedua, ketersediaan habitat, aksesibilitas dari area potensial suatu organisme untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi kelangsungan hidup mereka. Yang ketiga, kerusakan habitat atau hilangnya atau terdegradasi area alami untuk hidup suatu individu atau populasi suatu organisme. Yang keempat, fragmentasi habitat adalah suatu perubahan habitat yang menghasilkan pemisahan secara spasial area habitat dari sebelumnya yang merupakan satu kesatuan menjadi beberapa area yang lebih sempit. Selanjutnya, adaptasi dan faktor penghambat. Setiap hewan memiliki strategi dalam beradaptasi untuk kelangsungan hidup mereka. Lingkungan berperan sebagai kekuatan untuk menyeleksi bagi populasi yang hidup di dalamnya. Hanya populasi yang mampu beradaptasi morfologi, fisiologi, maupun perilaku. Sedangkan yang tidak mampu beradaptasi harus pindah ke lingkungannya lain. Faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme disebut dengan faktor pembatas. Yang ketiga, ada sumber daya bagi kehidupan hewan. Yang pertama ada makanan. Makanan menurut berdasar kemampuan organisme dalam menyusun atau menyintesis makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama, autotrof dan heterotrof. Menurut proporsi jenis makanannya dibagi menjadi 4.
Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora, dan yang keempat scavenger. Kemudian oksigen. Oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernafasan yang dihasilkan energi untuk aktivitas organisme maupun mempertahankan fal tubuh. Oke. Tempat yang lokasi atau tempat untuk membangun sarang, istirahat mencari makan, berkembang biak, dan aktivitas harian lainnya. Hewan memilih lokasi untuk beraktivitas harian dengan beberapa karakteristik. Air, organisme termasuk hewan tidak mungkin terlepas dari air. Air merupakan komponen terbesar sekitar 95% sel tubuh. Oleh karena itu, bagi hewan akuatik atau lingkungan perairan merupakan habitat hidupnya. Yang keempat ada adaptasi hewan. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi perilaku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang merupakan penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi perubahan faktor struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar, morfologi luar, dan bagian dalam atau morfologi dalam atau anatomi. Dan yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi di sini contohnya secara hewan-hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk menghasilkan zat antikoagulasi darah, contohnya heparin, sehingga tempat mereka menempel atau menghisap darah tidak terjadi pembekuan darah. Kemudian yang ketiga ada adaptasi perilaku, contohnya monyet Jepang atau Macaca fuscata di Jikoku Daiman. Park, bagian Jeijin Park, Jepang memiliki perilaku yang unik. Hujan salju lebat dan menyelimuti area tersebut selama 4 bulan setiap tahunnya pada elevasi 850 mdpl. Satu populasi monyet yang besar akan mendatangi satu lembah pada musim dingin dan mencari makan di tempat lain pada musim panas. Monyet akan turun dari lereng dan hutan untuk duduk berendam dalam kolam-kolam air hangat dan kembali ke hutan pada sore hari. Tetapi setelah monyet diberi makan oleh pengunjung, mereka sering mengunjungi kolam air panas tersebut sepanjang tahun untuk mendapatkan makanan dari pengunjungnya. Mungkin cukup itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.